Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur YouTube, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa saya pengen ngajak teman-teman ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di Indonesia menuju Pilpres 2024 dan juga Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini ada peristiwa penting, yaitu ada peristiwa penting yang patut kita cermati, yaitu adanya pertemuan antara elit partai politik, yaitu Partai Demokrat yang langsung dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono. Di sini bertemu dengan elit partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Mbak Puan Maharani. Sepertinya memang dua partai ini membuka komunikasi politik, walaupun kalau kita lihat memang mempunyai sejarah yang kurang friendly lah dua partai ini gitu kan. Karena memang dulu memang ada banyak peristiwa kejadian yang memang menjadikan nggak begitu dekat kedua partai ini. Ketika waktu itu ada sekitar sedikit gesekan ketika waktu itu pimpinan PDI Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden, dan kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu kalau nggak salah jadi salah satu menterinya ya. Kemudian bahkan kemudian mereka berdua berkontestasi di pemilu ya. Itu punya sejarah tersendiri yang sepertinya ada luka tersendiri antara dua partai ini yang menyebabkan mungkin nggak dekat dua partai ini. Tapi kalau kita lihat kemudian sekarang ya sepertinya ini mau menutup luka masa lalu. Jadi bertemu antara dua partai elit partai politik tersebut gitu kan, yang jelas akan membangun komunikasi politik gitu kan, dan itu pun sudah direstui oleh Ketua Majelis Tingginya Partai Demokrat, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kalau kita lihat ini peristiwanya nggak cuma peristiwa sekedar silaturahmi seperti biasa, komunikasi politik biasa ya. Karena kalau kita lihat memang sekarang kan kondisinya lagi pergerakan perjalanan menuju Pilpres dan Pemilu 2024. Yang jelas Pilpresnya nih teman-teman. Pilpresnya kita nggak tahu karena memang PDI Perjuangan sendiri sudah menetapkan calonnya, yaitu Ganjar Pranowo, di mana Ganjar Pranowo sendiri sampai saat ini kan memang belum ditentukan ya cawapresnya. Yang jelas dari daripada radar PDIP, cawapres Ganjar Pranowo salah satunya adalah AHY gitu kan. Walaupun kalau menurut saya itu kecil kemungkinannya, kalau menurut saya ya kecil kemungkinannya, karena memang pakemnya memang selalu dari dulu itu kalau pasangannya daripada PDIP ini biasanya antara capresnya biasanya nasional, cawapresnya religius gitu kan, seperti tampak di calon-calon yang terdahulu ya. Seperti waktu itu kan Presiden Joko Widodo itu konsepnya pemilih tokoh nasionalis, kemudian diikuti oleh Bapak Ma'ruf Amin yang religius kan, dari pemilih yang religius. Dan tampaknya kalau sini kalau kemudian dipasangkan Ganjar Pranowo dengan AHY, sebenarnya profilnya AHY sebagai seorang tokoh yang muda yang populer di tokoh pemilih nasionalis yang berkonsep nasionalis. Ganjar sudah terwakili oleh profilnya Ganjar Pranowo. Tapi kalau saya lihat memang arahnya mungkin ada ya, karena memang kita nggak ngerti ini ya teman-teman, kita nggak ngerti arah ke situ juga ada. Walaupun juga kalau itu kemudian memancing kemudian koalisi perubahan kemudian untuk cepat-cepat menetapkan AHY sebagai cawapresnya juga bisa teman-teman, kan ini namanya perpolitikan gitu kan. Ini salah satu pukulan yang nggak terlihat ya, ini pukulan tanpa bayangan kalau saya bilang gitu kan. Ini memang gerakannya ini shock terapi ya untuk koalisi perubahan tersendiri, karena memang sepertinya ada semacam konflik internal di koalisi perubahan sendiri, di mana sebetulnya sampai sekarang juga Partai Nasdem sebagai pengusung utama Anies Baswedan sepertinya masih menahan Anies Baswedan ya, masih tertahan untuk menentukan cawapresnya, karena memang masih wait and see ya, saling menunggu ya, mengintip kekuatan lawan gitu kan. Sementara ada salah satu partai pengusung daripada koalisi perubahan memaksa, sepertinya juga mendesak agar
Ya kalau kemarin seperti ya wawancara kepada salah satu elit partai Nasdem, yaitu Bapak Ahmad Saroni, dinyatakan bahwasanya memang Partai Demokrat kemudian memang sepertinya mendesak ya agar Anies Baswedan dipasangkan dengan AHY. Walau hal yang seperti ini sebenarnya memang yang masih saya khawatirkan, karena memang masih dihitung-hitung tampaknya oleh Anies Baswedan dan tim suksesnya gitu kan, juga otomatis dengan partai-partai pendukung daripada Anies Baswedan. Yang jelas kan kalau memang dipasangkan dengan AHY pun sebenarnya kalau menurut saya sendiri kurang pas, karena Anies Baswedan ini konsepnya kalau sekarang ini, kalau dulu kan konsepnya nasionalis religius gitu kan dulu ketika Pilgub DKI Jakarta. Kalau sekarang ini sepertinya pemilihnya lebih berkonsep pada pemilih yang konsepnya nasionalis gitu kan, walaupun kita nggak menutup kemungkinan bahwasanya pemilih religius juga yang akan menjadi simpatisan Anies Baswedan juga sangat besar. Tapi kalau kita lihat basicnya, Anies Baswedan ini kuat di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan beberapa pulau wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Itu pun sama basicnya dengan profilnya AHY. Artinya memang profil AHY sendiri sudah terwakili oleh Anies Baswedan. Oleh karena itu sepertinya kemarin juga ada ide cemerlang, yaitu dari Partai Keadilan gitu kan, ketika menyodorkan nama Mahfud MD ya. Nah, Bapak Mahfud MD ini sepertinya kalau memang kemarin juga kalau kemudian cocok ya, kemudian partai pendukungnya juga cocok ya, pas betul itu ya teman-teman, karena memang Mahfud MD ini tokoh yang sangat populer gitu kan, tokoh yang punya kredibilitas gitu kan, pengalamannya juga komplit gitu kan, sebagai seorang akademisi, dosen gitu kan, kemudian sebagai di bidang yudikatif, legislatif dan eksekutif, itu komplit sekali ini Bapak Mahfud MD. Dan saya memang sepertinya dinanti-nanti oleh banyak kalangan masyarakat Indonesia yang berharap ke depannya bangsa kita lebih baik gitu kan, dan memang sepertinya mengusung kalau Bapak Mahfud MD ini bisa kita lihat memang harapan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari semua kalangan, saya yakin gitu, karena memang beliau sepertinya memang punya kredibilitas, gak bisa diintervensi, dan punya komitmen sepertinya untuk mengatasi penyakit utama bangsa kita, yaitu korupsi gitu kan. Dan saya memang berharap nanti juga ada salah satu capres daripada yang akan maju di kontestasi Pilpres 2024 nanti yang ambil Bapak Mahfud MD ini sebagai cawapres ya gitu kan, siapapun itu gitu. Walaupun dari satu sisi saya itu supporternya Anies Baswedan, tapi kalau kita lihat memang kondisi daripada koalisi perubahan sendiri, kondisi kebatinannya ada konflik internal, jadi hampir mustahil kemudian untuk mencalonkan Bapak Mahfud MD seberapa besar kepopularitas beliau, seberapa besar elektabilitas beliau, tapi ketika kemudian dibenturkan kan kepentingan atau ambisi-ambisi pribadi dari suatu partai, yang jelas juga pastinya juga akan susah. Dan itu memang udah klarifikasi juga oleh Bapak Mahfud MD bahwasanya ada pendekatan itu terhadap beliau, tapi beliau kemudian menolaknya itu kan, karena memang daripada nanti beliau dijadikan cawapresnya Anies Baswedan, justru malah akan bubar koalisinya gitu kan, ada perpecahan di koalisi perubahan. Nah, itu yang memang sedikit bikin saya sebagian daripada simpatisan Anies Baswedan kecewa. Karena yang kita tahu kan memang memilih yang terbaik kalau sebagai supporter yang terus ikhlas. Tapi memang lain ya kalau partai politik ini kan punya ambisi-ambisi tersendiri. Tentunya mereka juga pengen kadernya juga ikut serta dalam roda pemerintahan nanti. Walaupun gitu kan, kalaupun nggak jadi cawapres juga mungkin posisi-posisi yang lain pun banyak kalau kemudian menang. Daripada juga kalau nanti maju juga nggak menang gitu kan. Jadi memang saya prihatin, dan saya memang banyak berharap berdoa daripada simpatisan, relawan, sahabat Anies Baswedan untuk Bapak Anies Baswedan, karena memang posisinya susah ya teman-teman untuk memutuskan cawapresnya. Karena memang tampaknya kalau nggak dipilih ini cawapresnya yang dari salah satu kader partai ini bisa lepas ya gitu kan koalisi perubahan. Kalau ketika lepas ya repot teman-teman, gagal ya pencalonan Anies Baswedan karena threshold 20%-nya memang nggak terlewati. Yang jelas godaan-godaan itu kesininya juga semakin keras gitu kan, dan susah sepertinya juga untuk ditolak. Cuman kita lihat lagi nanti perjalanannya seperti apa ini ya, yang didekatin, dipepet. Ini kan kemarin Partai Demokrat, Partai Keadilan gitu. Kalau Nasdem sepertinya nggak bisa. Nah ini Partai Demokrat ini sekarang kan memang tawarannya kayaknya juga membuka komunikasi politik, bukan cuma sekedar obrolan-obrolan tentang
sekedarnya gitu kan, pasti ini sesuatu yang sangat penting dan urgent gitu, karena memang posisinya kan menuju Pilpres 2024 nanti gitu kan. Yang memang sebetulnya yang paling miris, yang paling ngeri adalah ketika kemudian ada tawaran sebagai cawapres daripada Ganjar Pranowo, dan tampaknya ini memang godaan yang sangat berat sekali ya gitu kan. Otomatis kalau kemudian ada tawaran seperti itu dan kemudian diterima, otomatis sedikit ada masalah, karena kemudian pastinya gitu kan memang akan berkurang partai yang ada di koalisi perubahan. Ini sekedar analisa ya teman-teman, walaupun terlepas dari itu memang masih terbuka kemungkinan gitu kan, karena memang masih banyak partai yang kemudian sampai dengan saat ini belum menentukan pasti koalisi mereka dan arah pencapresan mereka gitu kan, seperti kemudian Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa gitu kan, masih terbuka lebar kita teman-teman, apapun itu, karena sepertinya nggak ada yang nggak mungkin di politik ini. Kalau kata para ahli ya semuanya mungkin, kecuali memang menghidupkan orang yang mati. Dan ini tampak ya dari langkah kemudian dari PDIP kemudian membuka komunikasi dengan Partai Demokrat. Apapun itu teman-teman, memang nggak ada aturannya, nggak dilarang, itu menurut mereka juga sah-sah aja. Walaupun kemudian kalau sampai kemudian ada tawaran itu pada partai-partai yang sudah membentuk koalisi itu kan, sepertinya ya agak hal tersebut sepertinya membuat etika dan kualitas demokrasi kita agak mundur ya gitu, agak kurang berkualitas lah gitu kan, walaupun itu sah-sah aja teman-teman. Nah, terlepas dari itu teman-teman, apapun itu kita lihat nih pergerakannya, kemudian analisa dari hari ke hari ini pertemuan antara Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apapun itu teman-teman, kita tetap berharap bahwasannya nanti Anies Baswedan tetap lancar bisa maju ke Pilpres 2024 dengan siapapun partai pengusungnya, karena memang segala kemungkinan masih terbuka lebar. Yang terpenting adalah kita berjuang, berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mendukung Bapak Anies Baswedan dan selalu mendoakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia itulah berusaha, Allah lah yang berkehendak gitu kan. Apapun yang kita lakukan, masalah menang kalah itu urusan Allah, karena Allah yang punya hak prerogatif untuk menentukan hal tersebut. Oke gitu teman-teman, ini obrolan singkat gitu kan, semoga bermanfaat, semoga bisa menjalin persahabatan, pertemanan. Dan jangan lupa teman-teman, subscribe-nya mana lah biar kita tambah akrab, tambah kenal baik. Gitu aja teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.